Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Bu Yuli di mata pelajaran akuntansi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berlatih untuk menyusun laporan keuangan dengan data sumbernya adalah persamaan dasar akuntansi. Kali ini studi kasusnya adalah penjahit Fatimah. Kalian sudah menyimak video sebelumnya kan? Yaitu tentang menyusun persamaan dasar akuntansi pada penjahit Fatimah. Nah, pada pertemuan kali ini ketika kita mau membuat laporan keuangan itu ada 3. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua adalah laporan perubahan modal, dan yang terakhir adalah neraca. Untuk mempermudahnya, saya sudah membuat susunan seperti ini. Kita tinggal memasukkannya saja. Namun jika kalian ulangan, kemudian soalnya pilihan ganda, ya kalian tidak usah membuat susunan seperti ini. Namun ketika ulangannya itu berbentuk isai, kemudian perintah dari soal itu kalian harus menyusun laporan keuangan, maka kalian harus membuat laporan keuangan secara sistematis seperti ini. Oke, kita langsung saja ke laporan keuangan yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Nah, pada laporan laba rugi ini nanti terdiri atas data total pendapatan dan total beban. Data total pendapatan dan total beban itu diperoleh dari kolom keterangan pada persamaan dasar akuntansi. Kalau pada kolom keterangan itu terdiri atas 2 pendapatan, maka keduanya dimasukkan. 3 pendapatan, ya 3-3-nya dimasukkan semuanya. Nah, di sini untuk penjahit Fatimah ini dia mempunyai pendapatan terdiri atas 1 tanggal 8, kedua tanggal 10, dan yang ketiga adalah tanggal 28. Berarti ada 3 pendapatan jasa. 1, 2, 3. Yang pertama adalah pendapatan jasa yang terjadi tanggal 8 Januari. 8 Januari sebesar 50.000. Yang kedua, pendapatan pada tanggal 10 Januari. 10 Januari sebesar 250.000. Yang ketiga, pendapatan tanggal 28 Januari sebesar 120.000. Dari ketiga pendapatan yang masuk, maka kita harus menjumlahkan. Pendapatan tanggal 8 ditambah tanggal 10 ditambah tanggal 28. 420.000. Kemudian kita langsung ke total beban. Di sini bebannya terdiri atas beban sewa, beban usaha, dan beban perlengkapan. Ada 3 beban, kita masukkan. Yang pertama adalah beban sewa. Beban sewa yang terjadi pada tanggal 15 Januari sebesar Rp25.000. Kemudian yang kedua adalah beban usaha yang terjadi pada tanggal 30 Januari sebesar Rp30.000. Kemudian yang ketiga, di sini ada beban perlengkapan. Beban perlengkapan terjadi pada tanggal 31 Januari. Sebesar Rp10.000. Ini juga sama, kita akan menjumlahkan ketiga beban tersebut. Beban tanggal 15 ditambah tanggal 30
ditambah dengan tanggal 31 sama dengan 65.000. Nah, untuk rumus dari laporan laba rugi adalah total pendapatan dikurangi dengan total biaya. Total pendapatan dikurangi dengan total biaya. 355.000. Nah, ketika hasilnya positif, maka di sini terjadi laba. Kita lanjut ke laporan keuangan yang kedua, yaitu laporan perubahan modal. Nah, pada laporan perubahan modal, data yang kita perlukan di sini nanti adalah modal awal. Modal awal penjahit Fatimah, kita cek pada keterangan. Nah, di sini sebesar Rp1.500.000. Kemudian ditambah dengan laba. Pada laporan keuangan sebelumnya, yaitu laporan laba rugi, di sini penjahit Fatimah mengalami laba sebesar Rp355.000. Kemudian kita akan menjumlahkan modal awal ditambah dengan laba sebesar Rp1.855.000. Berarti di sini terjadi kenaikan. Terjadi kenaikan modal. Kalau semula 1.500.000, kemudian saat ini menjadi 1.855.000, berarti terjadi kenaikan. Nah, kalau misalnya penjahit Fatimah itu mengalami rugi, maka di sini lambangnya bukan plus tapi minus, karena rugi itu nanti akan mengurangi modal awal. Terus kemudian dikurangi dengan prive. Apakah di sini ada prive? Kita cek. Nah, di sini ada prive. Jumlahnya adalah 200.000. Maka kita akan mengurangi kenaikan modal dikurangi dengan prive sama dengan modal akhir sebesar Rp1.655.000. Laporan perubahan modal selesai. Kita lanjut ke laporan keuangan yang terakhir, yaitu neraca. Nah, untuk membuat neraca ini, data yang diperlukan adalah yang pertama aktiva, kemudian yang kedua adalah pasiva. Untuk aktiva ini sama dengan harta, terdiri atas kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Sedangkan nilai nominalnya diambil dari baris atau jumlah yang paling bawah. Nah, di sini berarti aktivanya terdiri atas yang pertama adalah kas, kemudian yang kedua adalah piutang, kasnya senilai 1.345.000, kemudian piutangnya 240.000. Yang ketiga adalah perlengkapan sebesar 20.000. Yang keempat adalah peralatan sebesar 150.000. Kemudian kita jumlahkan kas ditambah piutang ditambah perlengkapan ditambah peralatan sebesar 1.755.000. Sedangkan pasiva itu nanti terdiri atas utang.
sebesar 100.000. Kemudian selain utang ada modal. Modalnya berasal dari modal akhir. Modal akhirnya 1.655.000. Sehingga kita jumlahkan utang ditambah dengan modal akhir sebesar Rp1.755.000. Oke guys, ini sudah balance, laporan keuangannya sudah selesai, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Nah, seperti itu caranya menyusun laporan keuangan. Saya perlihatkan dari atas ya guys ya. Di sini tadi yang pertama adalah laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi. Terjadi laba sebesar 355.000. Kemudian laporan perubahan modal, kita menemukan bahwa modal akhirnya senilai Rp1.655.000. Kemudian untuk neraca, terjadi balancing atau seimbang antara aktiva dan pasiva dengan nilai nominal Rp1.755.000. Begitu ya guys ya. Semoga bermanfaat. Semoga sehat selalu. Kemudian yang belum subscribe, silakan subscribe untuk menyemangati saya membuat video pembelajaran untuk kalian semua. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.